Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nurdiansyah dari kelas PTKP 3. Saya akan mempraktikkan tugas PAI tentang khutbah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasnasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri sendiri dan jemaah sekalian, mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu kaswatul qalb atau ketika hati keras dan membantu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya, hati terasa keras dan membantu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun kita merasa digurui, ketahuilah sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit kaswatul qalb atau hati yang membantu. Hati yang keras dan membantu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Maka kata Ibnu Qayyim, ia berkata, hati seseorang yang telah kering dan membantu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati, keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillah minadzalik. Hadirin kaum muslimat jamaah salat Jumat yang mulia, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membantu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebihan. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari kaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah kau memberi tahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi?
Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makanan. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Maka ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelahkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan dengan mengingat kematian. Tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah SWT, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah SWT berfirman, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi, ialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Selain memperhatikan yatim dan ziarah kubur, Rasulullah SAW mengajurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan. Hindarilah kemalasan, bahkan kata beliau SAW, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Rasulullah kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur, padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi. Berbaik sangkalah pada Allah SWT, barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab ajab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnul Qayyim berkata, apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain, bahkan kau tak memintanya. Semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membantu. Demikian teks khutbah Jumat singkat dari saya, Liman Herdiansyah, dari kelas 11 atau OTKP 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.